Hai guys, selamat datang di Division. Shin Evangelion Gekijoban atau Reboot Evangelion adalah serial movie yang menceritakan ulang TV anime Neon Genesis Evangelion yang tayang pada 1995 dulu. Keduanya memiliki setting cerita yang sama, namun versi movie memberikan arah cerita dan akhir baru yang berbeda dengan versi TV-nya. Reboot Evangelion dibagi menjadi 4 movie. Nah, di video kali ini Division akan membahas movie yang pertama, yaitu dengan judul Evangelion 1.0 You Are Not Alone. Nah, sebelum mulai, klik like, subscribe, dan lonceng supaya kami semakin giat untuk membuat konten lainnya ya. Kalau sudah, let's begin. Diceritakan 15 tahun lalu, sebuah bencana skala global terjadi. Bencana yang diingat sebagai Second Impact. Bencana itu hampir membumi, hanguskan setengah populasi manusia. Di masa sekarang, seorang pemuda bernama Ikari Shinji dipanggil oleh ayahnya yang dulu menelantarkannya ke Tokyo 3. Sang ayah adalah komandan organisasi militer bernama NERV. Organisasi yang ditugaskan untuk menanggulangi serangan makhluk misterius bernama Angel. Dalam perjalanan, Shinji terjebak di tengah medan tempur pasukan PBB melawan Angel. Di tengah rasa takutnya, ia diselamatkan oleh Misato dan membawanya ke markas NERV. Pihak PBB mengeluarkan segala cara termasuk mengeluarkan bom nuklir untuk menghancurkan Angel itu. Tapi semuanya sia-sia, semua tembakan yang mereka lontarkan tertahan oleh sebuah medan pelindung di sekitar Angel tersebut. Akhirnya pihak PBB menyerah dan menuntut ayah Shinji untuk segera menanggulanginya. Shinji dan Misato tiba di markas NERV, letaknya di lapisan bawah tanah. Setiba di sana, ayah Shinji meminta Shinji yang baru datang untuk memiloti Evangelion Unit 01, sebuah robot biologis raksasa yang menjadi harapan satu-satunya bagi manusia untuk melawan Angel. Namun Shinji menolak, ia tidak tahu apa-apa dan ia tidak berani menanggung tanggung jawab sebesar itu. Mendengar penolakan itu, ayah Shinji meminta Amamiya Rei untuk menggantikannya. Rei datang dibawa oleh beberapa perawat memakai tandu dorong. Tubuhnya dipenuhi perban, dan ia tetap memaksakan diri untuk bergerak. Melihat hal itu, Shinji jadi simpati dan akhirnya memutuskan memiloti Eva Unit 1. Unit 01 diluncurkan ke permukaan menghadapi Angel, namun Shinji yang tidak tahu apa-apa tidak bisa mengendalikan dan bahkan membuat Unit 01 berdiri. Akhirnya dia jadi sasaran empuk sang Angel. Lengan Unit 01 dipatahkan dan matanya ditusuk oleh sang Angel. Di dalam Unit 01, Shinji menjerit kesakitan. Tak bisa menahan rasa sakit, akhirnya Shinji pingsan. Saat Shinji pingsan, hal tak terduga terjadi. Unit 01 yang dikendarai Shinji mengamuk layaknya hewan buas. Robot itu bergerak dengan sendirinya menyerang Angel dengan begitu buas. Merobek perisai yang melindunginya, Angel yang terpojok meledakkan dirinya bersama Unit 01. Namun Unit 01 selamat dari ledakan itu. Sewaktu tak sadarkan diri, Shinji bermimpi. Dalam mimpinya, ia mendengar suara Rei berulang-ulang. Ia siuman dan mendapati dirinya dalam ruang medis. Shinji masih trauma harus memiloti robot Eva. Mentalnya belum mampu dipaksa memikul beban sebesar itu. Melihat itu, Misato membawa Shinji ke sebuah bukit dengan niat menghiburnya. Di sana dia menunjukkan bahwa itulah kota yang telah ia lindungi. Mendengar itu, Shinji merasa sedikit baikan. Keesokan harinya, Shinji mulai bersekolah di sekitar area barunya ini. Ia sekelas dengan Rei, namun Rei tidak pernah mengajaknya bicara. Mereka seolah menjadi orang asing. Di sana juga ia dipukuli oleh teman sekelasnya. Temannya itu kesal dengan Shinji yang katanya tidak becus melindungi kota. Karenanya adiknya terluka saat melakukan evakuasi. Mental Shinji semakin memburuk, ia dipaksa menanggung beban berat membuatnya trauma kesakitan. Dan karena dia bisa digantikan kapan saja, ia merasa tidak ada satupun yang menghargainya. Latihan demi latihan ia lalui, dan ia semakin sadar tidak ada yang mempertulikannya sebagai manusia, namun melainkan sebagai alat.
Tak lama dari itu, Angel berikutnya muncul. Shinji diminta memiloti Eva Unit 01 kembali. Kali ini dia mampu memberi perlawanan. Di tempat lain, teman yang memukuli Shinji sebelumnya nekat keluar dari tempat evakuasi dengan niat merekam pertempuran Angel. Sialnya, Angel melempar Unit 01 dekat sekitar mereka. Mereka terlibat di tengah pertempuran. Melihat itu, pihak Nerve meminta Shinji untuk melindungi mereka dan segera mundur. Namun Shinji menolak mundur. Ia terus melawan sang Angel sembari menahan sakit di sekitar tubuhnya. Angel berhasil dikalahkan, namun Shinji tetap dimarahi karena telah membahayakan warga sipil. Mental Shinji kali ini benar-benar jatuh. Ia memutuskan lari. Dia pergi tak tentu arah tujuan, meninggalkan kehidupannya yang ia rasa begitu berat dan hidup tak jelas di pinggiran jalan. Namun selang beberapa hari, Shinji ditemukan oleh pihak Nerve. Ia dibawa kembali ke sana dan Shinji masuk ke sekolah kembali. Di sana temannya meminta maaf kepada Shinji. Shinji merasa agak baikan karena dia punya teman dekat. Di suatu malam, Masito meminta Shinji untuk menyerahkan kartu pengenal Nerve milik Rei yang baru. Shinji datang ke rumah Rei. Di sana ia menemukan sebuah kacamata yang persis dipakai oleh ayahnya. Saat kembali ke markas Nerve, Shinji mulai mengajak Rei bicara. Jawaban Rei begitu ketus, namun saat Shinji membahas soal ayahnya yang tidak memperdulikannya, Rei langsung mendekat dan menampar Shinji. Keduanya pun menjadi canggung dan Shinji memutuskan untuk diam. Angel berikutnya muncul. Angel kali ini berbentuk seperti prisma melayang. Shinji diminta menaiki Eva Unit 01 kembali. Tepat saat Unit 01 tiba di permukaan, Angel tersebut menembakkan energi laser ke arah Unit 01. Laser itu mengenainya. Shinji menjerit kesakitan. Ia pun memohon ayahnya untuk mengeluarkannya, tapi ayahnya menolak. Sampai akhirnya Shinji hampir terbunuh. Di sanalah pihak Nerve baru membawa Unit 01 kembali ke dalam bawah tanah. Angel masih hidup. Ia mulai mengebor permukaan tanah Tokyo. Pihak PBB dan Nerve berunding bagaimana solusi mengalahkan Angel itu. Ia begitu kuat dan mereka tidak mengenali tingkah lakunya. Mereka memutuskan untuk menembaki Angel tersebut dari kejauhan menggunakan senapan jarak jauh yang memakan tenaga seluruh listrik di Jepang. Shinji siuman. Ia terbangun di ruang medis ditemani oleh Rei. Rei menjelaskan rencana mereka berikutnya. Selang dari itu, Misato membawa Shinji keluar dari ruangannya. Ia membawa dia ke Central Dogma. Di sana dikurung sosok yang menjadi pemicu Third Impact. Lilith yang dikatakan Angel kedua, makhluk yang menjadi akar semua kehidupan. Dan mereka bertarung agar Angel lain tidak mendekati Lilith. Bila tidak, bencana Third Impact akan terjadi. Misato juga menjelaskan bahwa bukan Shinji saja yang mempertaruhkan nyawanya di sini. Mendengar itu, Shinji bersedia memiloti Eva untuk sekali lagi. Tibalah mereka di medan tempur. Eva Unit 01 yang dipiloti Shinji akan menembakkan senapan jarak jauh ke Angel. Sedangkan Unit 00 yang dipiloti Rei akan melindungi Shinji. Sebelum meluncur, Shinji bicara dengan Rei. Dia berkata setelah ini mereka akan mati. Rei menyangka Shinji tidak akan mati karena dia akan melindunginya. Tapi Shinji tidak merasa pantas untuk dilindungi. Shinji juga bertanya apa alasan dia bersedia memiloti Eva. Rei menjawab karena sebuah ikatan, sebab Rei tidak memiliki apa-apa lagi. Sesaat sebelum berangkat, Rei berkata selamat tinggal ke Shinji, menandakan ia memang sudah ditugaskan melindungi Shinji meskipun harus mati. Operasi penembakan dimulai. Eva Unit 01 Shinji bersedia menembak Angel dari kejauhan. Tembakan pertama gagal dan Angel membalas menembaki Unit 01. Shinji mencoba lagi di tembakan kedua. Angel menembakkan lasernya lebih cepat. Namun tembakan Angel ditahan Rei dengan perisai. Rei menahan rasa panas dari tembakan sang Angel. Di saat itu juga Shinji menembakkan tembakan kedua dan akhirnya menghancurkan Angel tersebut. Shinji mencoba mengeluarkan Rei dari Unit 00. Shinji membuka paksa kapsul kokpitnya. Tangannya melepuh kepanasan waktu membuka gagang kapsul tersebut. Di dalam, Rei ternyata selamat dan dari sana mereka mulai membuka diri. Di permukaan bulan, seorang pria terbangun dalam sebuah peti. Angel menyerupai Lilith ada di dekatnya.
dan ia bergumam menantikan pertemuannya dengan Shinji. Cerita di movie pertama ini masih berfokus di sekitar Shinji dan member. Nah, kita banyak sekali nih pertanyaan, sebenarnya apa yang terjadi di Second Impact? Kenapa bumi hancur karenanya? Eva dan Angel itu sebenarnya apa? Lalu, siapa pria yang menunggu di bulan untuk bertemu Shinji? Nah, Divijun akan mengulas alur cerita berikutnya dalam video selanjutnya. Yang dari Divijun, thanks for watching.